Mohon izin, apakah dimulai sekarang, Bapak? Ada baiknya kita mulai saja ya, nanti Bu Siti nanti terlalu lama, kasihan juga. Nanti mungkin ada yang menyusul sambil kita ngomong-ngomong. Yang penting Bu Siti tidak terlalu lama, kasihan nanti. Nanti Baik, Bapak. mungkin ada Bapak Dugo, Bapak RW, RT yang lain mungkin menyusul, nanti kita tunggu sampai jam 8 gitu. Baik, Bapak. Monggo Mbak Amira, silahkan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Bapak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Ambar Puji Harijanto, selaku DPL dari kelompok daring 196 KKN Angkatan 76 UPN Veteran Yogyakarta. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Dusun di Desa Ponjong, Ibu Siti Nadia. Saya ucapkan terima kasih banyak telah dapat menghadiri acara pelepasan KKN untuk kelompok daring 196. Sebelum memulai acara pelepasan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pelepasan ini akan berlangsung dengan lancar dan selama KKN berlangsung di daerah masing-masing juga dapat berjalan secara lancar serta membawa manfaat bagi daerah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ambar Puji Harjanto selaku DPL, dosen pembimbing lapangan dari kelompok KKN DR 196. Waktu dan tempat untuk Bapak Ambar, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Amira. Bu Siti Nadia, Ibu Kepala Dukuh di Ponjong, ya kebetulan sebagai ketempatan nih Mas Angga Septian untuk KKN di sini, ya di dusun Ibu ya, di Dukuh Ibu, kemudian Bapak dusun kepala dukuh dari berbagai tempat ini, dari Magetan, dari Malang, kemudian dari Madiun yang berkenan hadir, dan mungkin pada saat ini belum sempat rawuh di tempat di daring ini. Kami menyampaikan salam kenal, salam sehat, dan salam hormat dari Kepala LPPM UPN Veteran Yogyakarta, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari UPN Veteran Yogyakarta kepada Bapak, Ibu, Kepala Dukuh yang ketempatan adik-adik mahasiswa ini untuk KKN selama 1 bulan, gitu ya, dimulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 26 November. Meskipun nanti mungkin masih ada beberapa yang lebih lambat datangnya di lokasi, dan juga harapannya juga nanti harus menunda waktu untuk kembalinya. Jadi kalau nanti waktu datang di lokasinya kepada Bu Dukuh, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW itu
dimulai tanggal 28 ini, maka kemudian KKN-nya ya harus mundur 2 hari. Kemudian salam hormat yang diberikan oleh UPN kepada Bapak Ibu Kepala Dukuh, Bapak RT, Bapak RW yang ketempatan mahasiswa ini juga disertai dengan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu berkenan untuk menerima adik-adik mahasiswa kami ini. Untuk selanjutnya, saya sebagai DPL KKN di kelompok daring 76196 pada malam hari ini menyerahkan kepada Bapak Ibu Dukuh, Bapak Ibu RW, Bapak Ibu Ketua RT yang kebetulan ketempatan mahasiswa kami. Sekali lagi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkenan menerima adik-adik kami ini. Kami juga berharap bahwa meskipun adik-adik ini sudah dewasa menurut ukuran usia, tetapi dalam tataran pergaulan kemasyarakatan tentu saja masih perlu banyak bimbingan dari Bapak Ibu semua. Untuk itu saya selaku DPL mohon Bapak Ibu berkenan untuk membimbing adik-adik kami ini, mahasiswa kami ini selama berada di lokasi KKN Panjenengan semua. Dan apabila nanti pada saat KKN dan bergaul dengan masyarakat, banyak hal yang dilakukan dan kemudian itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan terutama di masyarakat setempat, saya selaku DPL memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena memang ini baru tahap belajar untuk hidup bersama dengan masyarakat. Bapak Ibu Dukuh, Bu Siti, Nadia, yang ketempatan Mas Angga yang kebetulan hadir pada malam hari ini, secara simbolis saya menyerahkan mahasiswa kami ini kepada Ibu, Mas Angga, untuk dan teman-teman yang kepada Bapak Ibu Kepala Dukuh dan Kepala RT RW. Secara simbolis saya serahkan pada malam hari ini kepada panjenengan semua. Mohon berkenan untuk menerima. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi dalam syukur-syukur bisa luring. Matur nuwun Ibu, matur nuwun Mbak Amira. Saya serahkan Bu Siti, Mas Angga dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ambar atas sambutan yang telah diberikan. Berikut termasuk juga dengan arahan-arahan yang disampaikan, serta telah secara resmi melakukan pelepasan untuk kelompok KKN DR 76196. Selanjutnya adalah sambutan atau sepatah dua patah kata penerimaan dari perwakilan kepala wilayah atau kepala dusun yang kebetulan untuk kelompok KKN DR 76196
yang berlokasi di Yogyakarta dan merupakan duta kelompok adalah Mas Angga dan berlokasi di Desa Ponjong dengan Ketua Dusun Ibu Siti Nadia. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Padukan Serut Desa Ponjong menerima dan sangat berbahagia atas adanya mahasiswa KKN di desa kami. Semoga dengan adanya mahasiswa KKN di desa kami bisa menimbulkan kerjasama antara masyarakat dengan mahasiswa-mahasiswa KKN di desa kami, juga untuk di Provinsi Yogyakarta dan untuk di desa-desa lainnya. Semoga bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga harapan kami sebagai kepala dusun, dengan adanya KKN ini semoga membawa pengaruh baik dan juga mendatangkan manfaat nantinya untuk desa kami. Apabila di kemudian hari terdapat kesulitan atau keluh kesah atau apapun, insya Allah akan kami bantu semampu kita. Saya ucapkan selamat bertugas dan semoga berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia atas penerimaan serta sedikit ujangan yang diberikan kepada kami. Dan untuk mengakhiri acara ini, karena tadi telah kita buka bersama dengan doa, marilah kita tutup juga dengan doa. Semoga berlangsungnya pelepasan KKN 76196 ini akan dapat terus berjalan lancar hingga KKN seluruh program KKN yang telah direncanakan selesai untuk dilaksanakan dan mahasiswa kembali ke kampus lagi setelah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ambar, kepada Ibu Siti Nadia, dan teman-teman yang telah menghadiri acara pelepasan pada malam hari ini. Mohon izin untuk saya tutup acaranya secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Siti Nadia. Adik-adik jangan live dulu ya, kita bicara sebentar. Matur nuwun Bu Siti, sugeng dalu, sugeng istirahat. Matur nuwun Pak. Nggih. Baik adik-adik, sekarang nanti mungkin masih ada yang join Bapak Ibu RW atau tapi sudah direkam ya. Gini, sebagaimana pernah kita diskusikan di awal dulu waktu dengan Pak Ani dan Pak Asa, Pak Heru, Pak Tugio. Mungkin kurang efektif karena banyak gitu, tapi saya hanya ingin mengulang sebetulnya, terutama berkaitan dengan pengorganisasian dari kelompok ini gitu ya. Jadi kebetulan Mas Angga yang diminta menjadi koordinator di kelompok ini, di kelas ini, di kelompok ini, maka semua pengorganisasian itu dikomandoi oleh Mas Angga. Nah, tetapi sekali lagi ada baiknya gitu, dan mungkin saya yakin sudah gitu ya, disusun job desk-nya masing-masing gitu. Jadi misalnya seperti
pelaporan itu kan harus nanti ada pelaporan keuangan, harus ada Anda harus membuat dokumentasi, baik itu berupa film atau berupa gambar, atau melalui media sosial, apakah itu Instagram ataukah apa gitu ya. Nah, kebetulan Pak Ambar yang ada Instagramnya itu yang nomor satunya, tapi apakah itu masih sudah lama sekali tidak dibuka Instagramnya Pak Ambar gitu karena males gitu, terus terang males gitu ya. Jadi lihat gambar, tapi ternyata sekarang dibutuhkan. Nanti saya tengok kembali apakah masih aktif atau tidak. Tetapi yang jelas kalian harus membuat job desk yang baik itu. Jadi nanti kalau misalnya yang ditugaskan keuangan itu Mbak Amira, maka kemudian apa-apa laporan kegiatan yang berkaitan keuangan itu semuanya di-share ke Mbak Amira gitu ya. Jadi apakah itu mungkin kalau ada program Anda yang berkaitan dengan misalnya Anda bisa melingkan misalnya antara BRI dengan beasiswa BRI atau beasiswa dari Jarum atau dari lembaga yang lain dengan siswa-siswa di tempat Anda KKN misalnya, maka itu menjadi yang harus dilaporkan gitu. Kemudian misalnya Anda ada yang misalnya yang di kebetulan ini yang di Saptosari itu di akhir program itu semua terlibat di donor darah, itu memang sudah disetting oleh teman-teman kalian di Saptosari gitu ya. Nah di akhir, jadi mungkin minggu-minggu terakhir kegiatan itu ada donor darah. Tapi Pak Ambar yang kebetulan di Kepek, di Tileng, di Sumuran atau di Kelurahan Kepek pada umumnya, Pak Ambar mengharapkan lebih, jadi tidak hanya mengadakan kegiatan donor darah misalnya, tetapi Pak Ambar memohon untuk mempunyai dokumen gitu ya. Jadi dokumen itu sangat berarti karena kebetulan Pak Ambar itu bukan aktif sih, pendonor sampai sekarang, pendonor aktif di PMI sampai sekarang gitu. Pak Ambar itu mulai dari SMA kelas 2 sampai sekarang itu donor terus gitu ya. Jadi sampai sekarang itu. Jadi sekarang tapi sudah sakit kalau diambil gitu. Kalau dulu enggak, tapi sekarang ternyata sakit itu bukan karena sakit tapi mungkin karena sudah tidak lancar dan lain sebagainya. Ada penurunan ya, penurunan fisik, tetapi masih tetap donor Pak Ambar gitu ya. Jadi besok di Saptosari juga donor gitu. Nah, katanya saya tanya di PMI sampai usia berapa toh? Sampai semampunya gitu. Tapi saya terakhir kemarin donor itu sakit gitu. Loh kok sakit Bu? Saya bilang gitu. Biasanya kan enggak, saya bilang gitu. Ternyata memang kemungkinan ada penurunan fisik yang berkaitan dengan seorang pendonor. Padahal usia Pak Ambar juga baru 60 gitu. Tapi ternyata ada penurunan juga gitu ya. Jadi nanti apakah itu karena yang ngambil nggak benar atau apa gitu, nggak tahu. Tapi saya terakhir donor sakit sekali gitu, sampai beberapa hari itu bengkak gitu di tempat yang diambil itu. Jadi ngeri juga gitu Pak Ambar itu, padahal nggak pernah takut diambil tapi ternyata terakhir sakit gitu ya. Nah
karena Pak Ambar aktif sebagai pendonor itu tahu persis ketika waktu-waktu kebutuhan darah itu tinggi, tetapi stok tidak ada. Nah, yang hampir pasti stok tidak ada itu pada bulan-bulan puasa. Gitu. Nah, kebetulan Pak Ambar itu tidak puasa, tidak menjalankan ibadah puasa, maka kemudian pasti di bulan-bulan itu Pak Ambar pasti melakukan donor darah karena pada bulan itu tidak ada berkurang sama sekali pendonor gitu ya. Jadi pada saat itu pasti Pak Ambar melakukan donor darah gitu. Nah, itu timing tertentu itu Pak Ambar hafal sekali. Kemudian ada saat-saat tertentu itu stok itu melimpah di golongan darah tertentu, tapi di golongan darah yang lain itu stok kosong. Itu juga sangat sering terjadi. Kemudian di tahun-tahun tertentu itu juga gitu. Di awal-awal Pak Ambar donor dulu waktu mahasiswa ya, kalau tidak salah tingkat 1 atau tingkat 2 gitu, artinya semester 1, 2, semester 3, 4 itu golongan darah Pak Ambar itu jarang sekali. Jadi stoknya kecil gitu, golongan darah Pak Ambar A gitu ya. Tetapi sekarang yang hampir pasti sedikit sekali itu golongan darah AB. Itu hampir selalu sedikit sekali gitu. Jadi kalau Anda itu mempunyai golongan darah AB, itu adalah golongan darah yang langka di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Dan mungkin di Indonesia itu termasuk golongan darah langka, sehingga kalau Anda menjadi pendonor di situ, maka itu saya rasa PMI akan sangat berterima kasih kepada Anda. Nah, maka kemudian karena Pak Ambar aktif sebagai pendonor, tidak aktif di PMI ya, tapi aktif sebagai pendonor, maka kemudian ketika ada semacam agenda donor darah, apakah itu di kampus misalnya, Pak Ambar itu sebagai pembina KSPM, kalau KSPM itu melakukan agenda kegiatan donor darah, Pak Ambar pasti minta untuk membuat dokumen gitu. Dokumen itu berisi apa? Dokumen itu berisi semacam siapa saja yang bersedia menjadi donor yang bisa diambil setiap saat. Artinya kalau waktunya sudah tidak harus rutin, tetapi bersedia diambil setiap saat. Nah, itu menjadi sangat penting bagi wilayah tertentu. Maka Pak Ambar di Kepek itu meminta mahasiswa untuk membuat semacam daftar dan semacam kesanggupan perjanjian gitu ya, kepada masyarakat yang bersedia untuk menjadi donor yang bisa diambil pada setiap saat gitu ya. Jadi kalau di sekitar kita itu tersedia sebuah daftar alamat, nomor HP, maka akan sangat mudah gitu ketika ada kekurangan donor darah. Nah, misalnya semacam itu. Jadi nanti kalau ada kegiatan hal-hal yang semacam itu dan lain sebagainya, itu mohon dokumennya itu yang penting ada gitu ya, sehingga itu bisa apapun. Ini saya mencontohkan donor darah gitu. Kegiatan yang lain mungkin yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian dengan keamanan mungkin dan lain sebagainya, itu memang perlu dokumen. Jadi saya rasa itu yang perlu Pak Ambar sampaikan. Jadi mohon pengorganisasian untuk kelompok ini karena kebetulan daring itu betul-betul diorganisasi secara baik. Apalagi laporan
itu harus selesai pada saat selesai ya. Jadi harapannya itu laporan itu dibuat template-nya saja pada saat sekarang gitu seperti apa itu sehingga nanti tinggal ngisikan yang harus ngisikan misalnya siapa gitu di job desk-nya siapa gitu. Keuangan tinggal ngisikan. Kemudian yang dokumentasi foto ya tinggal dimasukkan di situ gitu. Sehingga mohon supaya nanti semuanya bisa tepat waktu gitu ya sehingga Anda tidak susah sendiri gitu kalau Pak Ambar kan nggak susah, Pak Ambar hanya mengingatkan saja tidak melakukan gitu toh. Jadi hanya mengejar-ngejar terus gitu kalau sudah sesuai dengan format ya sudah gitu kan itu yang penting. Mungkin itu sih dari Pak Ambar. Jadi oke, yang pertama tentu saja konten dari kegiatan itu diharapkan untuk bermanfaat gitu. Syukur-syukur itu bisa merupakan apa ya monumental gitu ya, karya monumental Anda di situ gitu ya. Jadi monumental itu kan tidak harus ada monumennya, tapi kegiatan yang apa seperti Pak Ambar sampaikan tadi dengan di Ponjong itu Pak Ambar mendampingi itu sampai juara 2 loh se-Indonesia itu. Tapi tidak hanya Pak Ambar sendiri dengan beberapa teman kevotan di Ponjong. Nah, itu ada sesuatu yang membanggakan, monumental gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini saya rasa penting gitu untuk kenangan, tapi juga tidak hanya untuk kenangan, tapi untuk karya selanjutnya dimanapun Anda berada itu apa ya? Kalau saya ada mungkin kalau mengistilahkan jangan dilihat bangsa Israel ya, tapi bangsa itu mempunyai bangsa Israel itu mungkin dikategorikan bangsa yang Zionis yang tidak baik gitu ya, tetapi mereka mempunyai metodologi yang menurut saya sangat baik. Salah satunya itu adalah bangsa Israel itu kan tidak punya wilayah gitu ya, tidak punya negara gitu. Maka kemudian dia membuat konsep apa yang namanya diaspora. Ya, bisa memahami ya. Diaspora itu jamur itu tidak punya tempat itu, tapi dia bisa di mana-mana. Ya, bisa tumbuh di mana-mana. Itu jadi Anda ini saya harapkan seperti itu, seperti bukan ideologinya ya, bukan ideologinya, tetapi mekanis apa ya namanya konsep berkembangnya itu luar biasa. Coba Anda lihat Amerika itu semuanya Israel itu, ya. Jadi hampir misalnya siapa yang punya lembaga keuangan hebat di Amerika, George Soros itu siapa? Orang Israel itu, gitu. Jadi, nah demikian juga mungkin orang India itu hebat juga gitu. Dia juga menggunakan konsep diaspora gitu. Jadi ilmuwan itu mungkin di negaranya negara yang sangat miskin, tapi keilmuan dalam konsep keilmuan dimanapun berada ada ilmuwan dari India gitu ya, Malaysia, Singapura, Amerika, bahkan buku-buku keuangan itu pengarangnya hampir sebagian besar, saya Pak Ambar kebetulan kompetensinya keuangan itu orang India itu. Ada Damodaran, kemudian ada Gujarati, ada siapa itu semuanya orang India. Jadi dibayangkan kalau orang Indonesia maka konsep diaspora juga akan dianut oleh anak-anak muda Indonesia ya yang sekarang sudah banyak yang mungkin tidak
tidak lagi kembali ke Indonesia, tetapi dia tetap membawa nama Indonesia. Nah, ini kadang-kadang oleh netizen juga ini pelatih badminton ya, misalnya sekarang yang hampir kita sering lihat itu, pelatih badminton itu banyak pelatih Indonesia melatih di negara lain dan berhasil gitu. Nah, netizennya yang sadis-sadis gitu, tidak membawa nama, tidak mengharumkan nama Indonesia loh. Dia sebagai pelatih berhasil di Jepang, berhasil di Malaysia, berhasil di India, itu membawa nama bangsa Indonesia loh. Tapi memang kemudian yang juara itu orang lain gitu. Tetapi pelatihnya kan orang Indonesia. Nah, kadang-kadang kita sangat sempit mendefinisikan bekerja atau berkarya untuk bangsa dan negara gitu. Oleh karena itu mungkin Pak Ambar menyampaikan ini ada yang tidak setuju, tidak jadi soal gitu saya rasa. Tetapi itu bukan berdasarkan tetapi ya keilmuan saja, keilmuan Pak Ambar itu melihat seperti itu gitu. Mungkin itu yang bisa Pak Ambar sampaikan sekarang. Monggo silahkan kalau ada diskusi, mungkin masih kita akhiri jam 8 ya. Kalau silahkan kalau ada diskusi, monggo. Terima kasih banyak Pak Ambar atas arahan dan sedikit wejangannya. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan malam ini bisa jadi pijakan kami untuk melaksanakan program kerja KKN kami ke depannya agar tidak ada masalah dan dapat lancar ketika KKN waktu pelepasan hingga penarikannya nanti. Terima kasih banyak Bapak. Mohon izin Bapak. Dan dari teman-teman juga, Mas Angga, apakah tidak sekalian kita laporan progres gitu ya? Monggo, silahkan. Mumpung silahkan, Bapak Ambarnya juga sempat. Ya, boleh silakan dari teman-teman. Mungkin entry masuknya gitu, seperti apa, diterima oleh siapa, gitu juga nggak apa-apa, silahkan, monggo. Saya juga pengen dengar kalau di Magetan itu seperti apa, di Malang seperti apa, di Madiun seperti apa. Monggo, silahkan. Saya Magetan itu punya teman gitu, tapi teman kuliah dulu, tapi sekarang jadi, nah ini mungkin bisa juga nanti kalau jadi petani gitu, petani. Nggak tahu petani apa, tapi dia punya kebun yang cukup luas gitu. Dulu di Bank Mandiri gitu, kepala cabang Bank Mandiri Surabaya kalau tidak salah, tapi kemudian jadi petani. Namanya Pak Bambang Sunaryoso, nggak tahu nanti kalau deket saya yang kenal nggak. Dia teman-teman Pak Ambar kuliah. Jangan-jangan malah putranya gitu. Di Magetan, Madiun juga banyak. UPN itu Magetan, Madiun, itu kemudian ya itu Ponorogo gitu ya, Kediri. Jadi yang selatan itu ya Jawa Timur, Barat, Selatan itu banyak sekali mahasiswa UPN itu. Monggo silahkan. Yang di Magetan gimana? Sudah semua Mbak Nadia, Mbak siapa tadi yang di Magetan? Mbak Nadia, Mbak Nandia sama Farhan, Pak. Mas Farhan ya, Mas Farhan berdua atau bertiga tadi ya? Kalau saya berdua sama Nandia. Sama Mbak Nandia, Bapak. Nandia, oh Mbak Nandia. Iya. Oke, Mbak Nandia. Nadia dan Nandia. Oke.
Ya. Magetannya mana, Mbak? Magetannya. Kota sih Pak, saya tuh Oh, deket kota. terminal kalau saya. Mbak Nandia? Kalau saya agak pinggiran Pak, Sukomoro. Jalan ke arah Ponorogo, bukan? Bukan. Oh, karena banyak adik-adik KSPM itu yang sudah lulus sih gitu. Itu di jalur antara Magetan ke Ponorogo itu. Jadi kalau saya pernah lewat jalur itu gitu, banyak sekali adik-adik di situ gitu, teman-teman di situ. Siapa Mbak mungkin kenal juga dulu SMA-nya mungkin sama karena SMA-nya kan di situ-situ juga gitu. Namanya Mita, kemudian Vera, FEB dulu. Yeah. Mungkin teman-teman SMA dulu ya mungkin gitu, tapi sudah lulus. Sudah beres semua Mbak Nandia, Mbak Nadia, sudah dikomunikasikan dengan yang ketempatan toh? Sudah Mas Pak. Farhan yang di Pak. Magetan, ya. Sudah juga toh? Sudah dikomunikasikan ya. Oke. Sudah, Pak. Ye. Yang di Madiun tadi Mbak Aura ya, di Madiun ya Mbak Aura. Apa Mbak Amira yang Madiun itu? Aura, Asila, sama Ananditya kalau tidak salah Pak. Oh, bertiga juga, Mbak Aura, Mbak Amira juga Asila. Madiun ya. Amira Malang Bapak. Oh, Mbak Amira Malang ya. Mbak Aura, siapa saja yang Madiun? Asila sama Ananditya itu dari Madiun semua. Oh, Mbak Masita ya. Iya, Panggilnya Mas. siapa saya, Mbak Masita atau Mbak Irham? Oh, Mbak Ita. Iya. Oh, Mbak Masita ya, oke. Sudah beres semua, Mbak. Sudah, artinya sudah dikomunikasikan, Mbak Rita, Mbak Aura? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kemudian kalau Mas Angga kan sudah ketemu ya dengan Bu Dukuhnya, Mbak Sahila. Mbak Sahila di mana? Di Cirebon. Yang kayaknya ada yang di Cirebon ya? Syekila juga Magetan. Oh, Magetan. Oh, Magetan. Banyak Magetan ini. Ya. Sudah satu tempat juga? Enggak? Sama Mbak? Enggak ya? Enggak Pak, saya satu tempatnya sama kayak Farhan. Oh, sama Mas Farhan ya. Oke. Ya. Oke, Mbak Asila sudah. Mas Angga sudah. Mbak Amira sendiri gimana? Sudah Bapak, sudah ketemu dengan Ibu RT. RT ya. Sudah. Mas Aninditya. Mas Aninditya di mana Mas? Kamu Madiun? Mana? Saya Madiun, Pak. Oh, Madiun. Satu tempat dengan Mbak Ora, Mbak Sahila, Mbak Masita. Enggak. Sendiri-sendiri. Beda tempat, Pak, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Jadi nanti, nah ini mungkin dianu saja biar bisa departementalisasinya baik wilayah biar komunikasinya gampang itu gimana? Tapi sudah dibagi kok ya Mas Angga. Pengorganisasiannya yang bertanggung jawab ini siapa sudah ya Mas Angga? Oke, kalau sudah semua ya sudahlah. Pak Ambar percayalah. Jadi secara teknis kan kalian lebih mampu gitu. Cuman yang Pak Ambar
ingatkan terus-menerus gitu ya. Jadi antara program dengan pelaporan itu supaya seiring gitu, tidak usah menunggu di akhir gitu. Begitu selesai ya kirimkan saja ke yang bertanggung jawab gitu ya. Oke. Itu ada lagi? Mohon izin Bapak, mungkin untuk saya ringkaskan selama kemarin ini sudah melakukan apa saja dari kelompok. Dari kelompok sudah ada akun Instagram Bapak. Oh ya. Juga sudah membuat konten untuk pendahuluannya. Dari Mas Angga juga sudah dibagi pembagian tugas, mulai dari pembagian penanggung jawab proker, lalu pembagian penanggung jawab laporan, kayak ini siapa penanggung jawabnya begitu Bapak, itu sudah dibagi, dan dari sekretaris Nadia dan Nandia juga sudah menyiapkan istilahnya template-nya itu ya Bapak. Ya, jadi kita juga sudah bisa mulai menyicil dari sekarang. Dari Mas Angga juga sudah dibuatkan jadwal ini Pak untuk upload konten-kontennya yang di Instagram dan YouTube, dan untuk pengelolanya juga sudah ada Mbak Sikila dan Mas Anan kok enggak salah, dan Mas Anan dan Mbak Aura. Lalu untuk yang desain-desain juga sudah dibagi kemarin Bapak. Jadi insya Allah bisa lancar. Bagus. Ya. Mantap Pak Ambar, itu sudah yakin. Gitu. Mungkin untuk penutup Bapak, saya mohon izin jika Bapak berkenan, apa boleh kita dokumentasi begitu Bapak? Boleh, monggo silahkan. Mas Farhan, silahkan biar kelihatan semua gitu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Mungkin bela negara. Wah. Kok bela negara gimana Bapak? Bela negara itu di tangan kanan dikepalkan di dada kiri. Tangan kanan dikepalkan di dada kiri. Tidak, ya, oke. Tangan kanan dikepalkan di dada kiri. 1, 2. Oke, ya, sip. Itu boleh ditutup, Mbak Amira. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Bapak, dan juga teman-teman terima kasih banyak telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Semoga selanjutnya bisa progresnya dilaporkan di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sampai ketemu. Malam. Terima kasih Pak Ambar dan teman-teman semuanya. Semangat ya. Selalu Sehat, jaga kesehatan. Mohon izin Bapak, saya klik end ya Bapak. Monggo silahkan.